selamat sore, kembali lagi bersama saya Cindy. Nah, kali ini kita mau ngobrol santai nih bersama salah satu pemenang dari film pendek FLS S2N ya, S2N. Provinsi. Ini boleh perkenalkan dulu nggak sih namanya siapa? Halo semuanya, nama saya Justinus Raditya Witama, biasanya dipanggil Radit. Saya berasal dari SMA Sinkals Bengkulu. Salam kenal semuanya, dan saya sebagai juara film pendek FLS 2N tahun 2023 tingkat SMA. Sebenarnya ada teman saya satu lagi, cuman dia tidak bisa datang dikarenakan sakit. Oh, karena sakitnya, semoga cepat sembuh untuk rekannya ya. Nah, kita nih mau tahu juga nih, kayaknya keren ya tuh anak SMA kok bisa bikin film pendek. Ini awalnya memang hobi atau seperti apa sih, bisa diceritain sedikit nggak sih? Mungkin ini ceritanya agak panjang sedikit. Pada awalnya itu saya mulai belajar tentang editing, filmmaking itu di kelas 6 SD. Saya itu mulai tertarik dengan videografi itu pas saya tuh perpisahan sekolah. Oh, Jadi perpisahan sekolah. pada saat itu tidak ada video atau apapun yang bisa mengabadikan kenangan-kenangan kami di sekolah. Jadi tuh saya berpikir untuk mencoba sedikit-sedikit untuk mengedit-edit video-video yang ada di sekolah. Setelah itu dari situ mulai pada saat di SMP mulai membuat video-video. Mungkin video-videonya tidak jelas, mungkin video-videonya tidak terarah, tidak ada cerita, tidak ada konflik, dan mungkin pokoknya nggak jelas lah pokoknya. Nah, tapi dari situ saya mencoba untuk belajar lagi, mencoba supaya film saya itu ada maknanya, ada pesan yang bisa disampaikan. Mungkin pada awalnya seperti itu, hingga pada sekarang di tingkat SMA dapat peluang untuk bisa mengekspresikan diri saya dalam film pendek ini, apalagi dalam lomba FLS 2N ini. Oke, ini kita berarti belajarnya secara otodidak atau memang ada ikut kursus sendiri kah, atau mungkin belajar dari mana kayak gitu? Untuk belajar dari mana, saya sebenarnya otodidak. Otodidak ya. Cuman tidak dapat dipungkiri kalau misalnya saya itu belajar melalui hal-hal atau sumber-sumber lainnya, misalnya dari YouTube atau melihat dari studio pembuatan film, foto. Di situ saya sedikit-sedikit belajar, sedikit memahami. Nah, dari situ saya mencoba untuk menerapkannya dalam karya-karya saya. Oke, ini bisa diceritain nggak sih proses kamu dari tadi SMP ya, berarti jatuhnya ya, SMP hingga di titik ini, ada nggak sih lika-liku atau rintangan yang kamu hadapi dalam kamu tuh membuat sebuah film yang kamu bilang tadi mungkin hanya asal-asalan mungkin, tapi kan pasti kan itu kan kita belajar kan di sana untuk editingnya, untuk pakai tools-toolsnya. Nih gimana nih, ada nggak rintangan? Kalau lika-likunya banyak sih Kak. Yang pertama banget itu pasti dikatakan jelek, udah pasti. Apalagi pas saat kita pertama kali ngupload, pasti ada aja komentar yang mengatakan, aduh jelek ini, atau wah tidak ada maknanya, tidak jelas dan sebagainya. Tapi kenikmatan film itu bukan di titik menikmati komentarnya, tidak, tapi kenikmatan kalau misalnya kita tuh membuat film, ada hasilnya dan kita senang dengan hasilnya. Dan di dalam pembuatan film itu kita juga senang dalam membuatnya. Kalau misalnya itu lika-liku yang negatifnya mungkin, kalau misalnya yang positifnya lika-liku ya banyak. Misalnya didapat pekerjaan-pekerjaan, misalnya job sampingan, ada video-video pre-wedding seperti itu. Walaupun tidak banyak, tapi itu pada saat kita mengerjakannya, wah ternyata hobi saya bisa disalurkan, ternyata kemampuan saya itu bisa dimanfaatkan, seperti itu. Oke, berarti sekarang juga sambilan ambil job ya, sedikit-sedikit gitu ya? Walaupun dulu saya share di media atau bagaimana, cuman karena mungkin di teman-teman sekitar saya tahu, terus tuh saya mencoba untuk membuat video itu kalau misalnya diminta saja, walaupun saya tidak secara terbuka, tapi pada saat diminta saja saya bersedia. Seperti itu. Keren banget ya, di umur segini udah bisa menghasilkan uang sendiri, itu luar biasa keren sih kalau menurut saya. Nah, untuk film pendek yang kamu gaungkan di lomba ini, boleh nggak diceritain temanya apa, kemudian terinspirasi dari mana film ini, seperti itu? Kalau tema secara garis besar itu mungkin temanya kan panjang nih, jadi mungkin secara garis besarnya jadi temanya itu siswa yang punya talenta merdeka, bebas dari kenkangan, pokoknya seperti itu. Pokoknya yang menjadi poin utama yaitu talenta merdekanya. Nah, itu tema utamanya. Dan terinspirasi dari mana ceritanya? Mungkin terinspirasinya dari hal-hal yang sederhana, apalagi yang di perkotaan Kota Bengkulu seperti ini. Saya melihat kalau misalnya
di kota Bengkulu ini mungkin masih banyak orang tua yang mengengkang anaknya, yang sangat mengarahkan anaknya supaya menjadi dokter misalnya, menjadi pilot atau sebagainya. Mengarahkan itu bukan buruk, tapi kita harus tahu talenta anak kita di mana. Dan di dalam film ini saya ingin menyampaikan pesan itu dengan mengangkat atau menitik beratkan di talenta merdeka. Talenta merdeka artinya setiap anak berhak mendapatkan kebebasan atas talentanya sendiri tanpa adanya kengkangan. Jadi di film saya itu saya menggambarkan bagaimana seorang anak mendapatkan kebebasan dari sebuah kengkangan seperti itu. Oke, karena kan memang kita lihat ya zaman-zaman sekarang itu dibilang anak adalah sebuah investasi, benar ya. Jadi harus mengikuti apa yang dikatakan orang tuanya. Jadi mereka ingin meraih mimpi itu memang cukup ingin menjadi orang yang mereka inginkan atau menjadi sesuatu profesi yang mereka mau tuh memang gak sulit karena harus tertuju dengan aku mau orang tua. Tapi lewat filmnya ini, lewat film yang kamu berikan ini, orang tua jadi mengerti seperti itu bagaimana sih mimpi anak dan mereka juga harus mewujudkannya itu ya. Nah, dalam membuat film itu ada nggak sih rintangan kayak mungkin dari pasti butuh artis ya untuk memerankannya. Ada kesulitan-kesulitan tersendiri nggak sih dalam proses pembuat syuting filmnya? Banyak sih Kak, kalau misalnya ditanya tentang kesulitan sih banyak. Apalagi kalau misalnya saya itu seorang yang mungkin saya bisa katakan tidak terlalu suka bersosialisasi. Mungkin saya lebih suka mengerjakan dengan sendiri. Tapi saya pada saat membuat film pendek ini saya diminta untuk bisa bersosialisasi, misalnya mencari artis saja. Mencari artis saja itu saya mendapatkan rintangan tersendiri karena saya itu tidak bisa terlalu dekat kepada seseorang. Jadi mungkin komunikasi dengan biasa-biasa saja, sehingga saya butuh menjalin komunikasi yang lebih baik lagi supaya mendapatkan artis. Misalnya pada saat pemeran utama saja, saya bingung kemarin siapa yang mau saya jadikan sebagai pemeran utama karena saya tidak terlalu dekat kepada banyak orang. Iya, jadi benar. Wawasan saya sedikit tentang banyak orang itu. Iya. Nah, saya berpikir apa saya jadi pemeran saja di situ, apa menjadi pemeran utama. Tapi saya berpikir sepertinya itu tidak terlalu bagus kalau saya sebagai pemeran utama, saya sebagai sutradara, sebagai editing, jadi itu tidak terlalu bagus menurut saya. Terus saya mencoba untuk mencari artisnya, saya mencoba dan mendapatkannya. Nah, di rintangan selanjutnya itu ada pada proses syutingnya. Karena pada saat syutingnya itu banyak lokasi, jadi ada 3 lokasi yang paling utama. Yang pertama itu di sekolah, yang kedua itu di rumah, yang ketiga itu di pantai. Oke. Nah, yang agak sulit kemarin itu pada saat rekaman di rumah dan pantai. Oke. Nah, di rumah itu kami bingung juga mau pakai rumah yang mana. Nah, pertama kami menggunakan rumah si pemeran utama. Iya. Nah, namun sayang banget pada saat kami perjalanan menuju ke tempat syuting, kami kecelakaan. Wow. Nah, di situ kecelakaan. Nah, disitulah rintangannya. Jadi syutingnya itu terjeda. Mungkin ada seminggu 2 minggu terjeda. Nah, walaupun begitu, kami tidak patah semangat. Kami mengubah tempat syutingnya dan berubah di tempat syutingnya di rumah saya. Nah, setelah itu kami syuting. Mungkin syutingnya itu memakan waktu 2 hari. Jadi 1 hari itu full dari pagi sampai sore jam 6. Yang kedua itu dari pagi sampai siang saja. Pada waktu syuting itu mungkin kelihatannya enak, tinggal ngerekam, tinggal ngarahkan. Tapi enggak. Pada saat syuting itu susahnya itu pada saat kalau adegannya itu tidak cocok. Oh iya. Banyak sekali adegan yang tidak cocok. Mungkin pada saat itu kami sampai mengumpulkan 300 video mungkin. 300 video, lalu kami jadikan satu. Mungkin kesulitannya di situ. Yang pertama itu pada saat memilih artisnya, yang kedua pada saat syutingnya. Itu yang paling berat menurut saya. Oke. Wah, itu waktu kondisi kecelakaan itu sampai luka berat atau gimana itu? Oh, pada saat kondisi kecelakaan itu kan saya mengatakan tadi ada teman saya yang lagi sakit. Nah, dia tuh kecelakaannya tuh kami posisinya sedang naik motor. Saya di belakang, dia naik motor. Jadi kami nabrak orang. Mungkin kesalahan kami juga. Yeah. Nah, pada saat itu kami mungkin tidak melihatnya, terus jatuh. Kawan saya itu lukanya di tangan yang paling parah. Sini karena dia agak keseret, jadi sini agak luka-luka di bagian lengan kanan. Sehingga mungkin seminggu 2 minggu terjeda untuk syuting.
Itu sempet buat ngedown juga nggak sih waktu itu? Ya lumayan sih Kak, karena bingung juga abis ini mau ngapain, jadi nggak ya, atau abis ini mundur aja. Iya, Banyak sih lika-likunya. Jadi kami mikir juga, apa mundur aja ya? Kawan saya sudah kasihan jatuh sakit di sini, tapi kata kawan saya, udahlah, ayolah, udah terlanjur kita mulai, harus kita selesaikan. Wow, keren ya, luar biasa banget. Jadi apapun permasalahannya tetap diterjang. Yang penting, karena udah keburu kecemplung nih, ibaratnya terlanjur basah, ya udah basah sekalian kayak gitu. Nah, kemudian setelah proses syuting dan akhirnya mendapatkan juara satu, ini hal yang tidak disangka nggak sih sebenarnya? Gimana sih perasaan yang kamu bisa ungkapkan? Mungkin perasaannya sangat-sangat tidak disangka sih Kak. Karena pada saat di tingkat provinsi itu ada saingan kami yang pada saat juara 2, dia mempunyai cerita atau ide cerita itu yang lebih unik dibanding kami. Saya lihat lebih totalitas dibanding kami, tapi itu kan sudah keputusan juri. Mungkin dari segi sinematografi, ide cerita mungkin sudah menjadi penilaian juri, jadi kami tidak bisa menggugat. Tapi pada saat sebelum pengumuman itu menjadi perasaan yang sangat ditunggu-tunggu. Jadi rasanya itu, wah menang nggak ya? Wah udahlah, sudah pasarkan saja. Deg-degan gitu ya, banget. tapi kayak yang penting sudah berusaha, hasilnya akhir nantilah gitu. Iya. Nah, tadi kamu sempat bilang kalau kamu tuh orangnya susah bersosialisasi. Dengan kamu membuat film ini, apakah ada sedikit karakter kamu yang berubah? Iya Kak, iya betul. Jadi kalau pada saat pembuatan film ini kan kita dituntut untuk bisa menjalin komunikasi yang baik antara semua artis, semua yang terlibat di dalam film itu, terutama yang pemeran, guru pembimbing, serta pemeran-pemeran lainnya seperti Pak Sapam. Iya. Nah, itu kan harus terjalin dengan baik. Kita tuh tidak bisa membuat mereka, wah kita lagi ngapain gitu. Jadi saya harus menjelaskan, saya harus membuat suasana itu lebih baik, lebih seru seperti itu. Jadi ada karakter yang berubah di dalam diri saya supaya bisa menjadi lebih komunikatif lagi. Oke. Ini fasilitas yang kamu pakai ini apakah sudah memang kamera atau seperti apa sih? Apakah kamu ada keterbatasan juga dalam fasilitas? Oh, kalau misalnya fasilitas ada, tapi saya akan jelaskan dulu apa saja alat yang saya pakai. Jadi pada saat perekaman itu saya menggunakan kamera Nikon D3100. Itu kamera yang saya dapatkan pada saat kelas 8 mungkin hadiah dari ayah saya. Terus itu dan menjadi kendala itu di pada bagian editing. Editing, saya menggunakan editing di HP, jadi fasilitasnya terbatas banget karena saya mempunyai laptop yang tidak terlalu bagus. Jadi saya menggunakan aplikasi editing yang di HP saja. Mungkin banyak sekali keterbatasan, banyak sekali hal-hal yang susah dilakukan di handphone, tapi saya mencoba untuk melakukan setotalitas mungkin. Jadi saya all in di situ, saya buat seindah mungkin. Oh, keren ya. Editnya dengan HP itu cukup harus lagi di laptop aja itu harus detail banget ya, apalagi kalau di HP yang layarnya cukup kecil gitu. Nah, ini kalau boleh tahu pencapaian apa aja sih yang sudah kamu capai hingga saat ini selain dari tadi memenangkan film pendek? Ini pencapaian ini hanya fokus di film pendek saja atau akademik juga bisa? Di akademik juga bisa, mungkin di film pendek mungkin sederet prestasi yang udah kamu capai itu apa aja kalau boleh tahu? Kalau misalnya prestasi saya mungkin tidak terlalu sampai nasional atau itu, tapi prestasi saya itu kemarin saya pernah ikut OSN Informatika sampai tingkat provinsi saja, namun pada saat di tingkat provinsi mau ke nasional itu saya gugur. Dan pada saat film pendek FLS2N saya juga pernah ikut di tahun lalu. Di tahun lalu saya mendapatkan juara 2 di Kota Bengkulu saja, tapi nggak sampai di provinsi. Jadi di Kota Bengkulu sudah kalah. Nah, tapi itu tidak membuat saya ngedown. Saya malah lebih semangat lagi untuk membuat film pendek itu. Ada juga saya mengikuti lomba-lomba film lainnya, tapi ada sebuah kisah yang mungkin agak tragis. Pada saat saya kelas 10 itu saya memang suka membuat film dan saya sudah aktif dalam mengirim lomba-lomba film. Tetapi dari 7 atau 6 mungkin lomba film yang saya ikuti itu gak ada yang menang. Jadi sekali FLS2N inilah baru menang. Jadi dari sederet kegagalan-kegagalan itu saya mencoba untuk melakukan yang terbaik di FLS2N ini. Wow. Jadi gitu ya, walaupun jatuh berkali-kali, gagal berkali-kali, tetap coba aja dan ternyata hasilnya kan ada gitu ya. Kamu sekarang ini kesibukannya apa nih kalau boleh tahu?
Kalau kesibukan sekarang tuh mungkin lebih ke fokus belajar sih Kak. Soalnya belajar sudah ya. kelas 12. Oh iya, untuk masuk Sudah. perguruan tinggi ya. Sudah mau kuliah, harus fokus ke mencari perguruan tinggi yang saya incar. Oke, ini kamu terakhir deh, harapannya kamu ke depannya mau seperti apa? Kemudian tujuan kamu ini nanti mau jadi apa? Boleh diutarakan nggak? Terus ada pesan nggak nih untuk teman-teman mungkin yang tadi kan kamu banyak gagal berkali-kali, tapi akhirnya kan kamu juga mendapatkan hasil dari kegagalan tersebut. Bisa disampaikan mungkin di depan teman-teman. Mungkin untuk harapan kedepannya, untuk diri saya dulu mungkin saya akan mencoba untuk tetap mengembangkan bakat saya ini, tetapi saya ingin mencoba untuk beralih ke bidang yang lain dulu, mencari eksplorasi yang lain dulu, dan untuk harapan untuk kedepannya bagi orang-orang dari kisah saya ini mungkin tidak terlalu wah atau bagaimana, tapi saya ingin memberikan pesan kepada teman-teman dan orang-orang sekitar saya, lakukan semua yang kita sedang lakukan dengan totalitas. Pada akhirnya totalitas itu akan memberikan hasil yang baik, begitu. Oke, nah itu aja teman-teman obrolan kita jadi belajar nih, karena kalau kegagalan itu ya nggak apa-apa, terus aja gitu, apa aja lah yang pokoknya kita mau impikan, kita coba terus aja walaupun gagal berkali-kali kan pasti ada hasilnya gitu. Saya Cindy dan Saya Justinus Raditya, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.